Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di mata kuliah metode statistik 2. Pada pertemuan kelima ini, kita sudah mulai masuk ke materi pengujian hipotesis. Jika sebelumnya kita membahas mengenai confidence interval, maka hari ini kita akan menguji suatu hipotesis. Sebenarnya apa hipotesis itu? Tentunya di kamus bahasa Indonesia bisa kalian temukan bahwa hipotesis itu adalah suatu pernyataan yang merupakan dugaan, di mana dugaan itu bisa saja benar atau bisa saja salah. Dan kita perlu buktikan dugaan tersebut berdasarkan pengecekan yang lebih lanjut. Artinya, dugaan-dugaan tersebut setelah kita cek atau kita buktikan, bisa saja dugaan itu kita terima atau kita tolak. Sehingga dari pengecekan hipotesis tersebut bisa digunakan sebagai dasar untuk pembuatan keputusan atau untuk pemecahan persoalan. Sedangkan hipotesis statistik sendiri itu adalah suatu pernyataan atau dugaan yang mungkin benar atau mungkin salah, tetapi mengenai suatu nilai parameter dari satu populasi atau lebih dari populasi yang kemudian nanti kita akan uji secara empiris berdasarkan data sampel yang kita miliki. Hipotesis statistik ini juga bisa digunakan untuk pemeriksaan distribusi atau sebaran dari satu atau lebih peubah acak. Contoh hipotesis penelitian yang bisa diuji secara empiris, misalkan kita ingin melihat apakah ada hubungan antara tingkat pendidikan pemilih dengan calon presiden yang dipilih. Nah, itu bisa kita uji hipotesisnya ya, apakah ada hubungan atau tidak. Kemudian contoh lainnya, misalkan apakah peraturan lalu lintas yang baru diimplementasikan di suatu ruas jalan itu telah menyebabkan menurunnya rata-rata kecepatan kendaraan melintas di ruas jalan tersebut. Nah, itu juga bisa kita uji hipotesisnya. Kemudian, apakah bibit unggul padi varietas terbaru telah meningkatkan produksi padi per hektar? Atau contoh yang lainnya, apakah telah terjadi perubahan rata-rata produksi cabai keriting akibat adanya perubahan iklim? Nah, yang kita hipotesiskan itu adalah variabel respon ya. Jangan lupa bahwa di dalam pengujian hipotesis, variabel yang kita uji itu, yang kita duga itu adalah variabel respon. Variabel respon itu adalah variabel yang dipengaruhi ya. Jadi misalkan di contoh kasus yang pertama ini, yang akan kita jadikan variabel responnya itu adalah banyaknya pemilih calon presiden tertentu misalkan ya. Di mana variabel X-nya atau variabel independennya adalah tingkat pendidikan pemilih. Kemudian yang kasus kedua, misalkan variabel responnya itu adalah rata-rata kecepatan kendaraan yang melintas di ruas jalan tersebut, di mana variabel independennya, variabel yang mempengaruhinya itu adalah peraturan lalu lintas yang barunya. Nah, yang untuk kasus ketiga, variabel responnya itu adalah jumlah produksi padi per hektar. Dan variabel X-nya itu, variabel independennya adalah variasi dari bibit unggul, varietasnya. Ya, sedangkan yang kasus keempat, berarti variabel responnya itu adalah rata-rata produksi cabai keriting, di mana variabel independennya itu adalah perubahan iklim. Jadi, setiap kasus itu kalian harus bisa membedakan mana yang menjadi variabel respon dan mana yang jadi variabel independennya ya. Lalu, hipotesis statistik itu juga terbagi menjadi dua. Ada dua istilah yang harus kalian pahami, yaitu hipotesis 0 yang dilambangkan dengan H0 dan hipotesis alternatif yang dilambangkan dengan H1 atau ada juga yang menulisnya menjadi HA. Hipotesis 0 itu adalah suatu pernyataan atau dugaan ya yang akan dibuktikan. Kemudian hipotesis alternatif itu adalah segala hipotesis lawan dari hipotesis 0 tersebut. Biasanya H0 itu adalah hipotesis yang ingin kita tolak ya, sedangkan H alternatif itu hipotesis yang ingin kita terima. Nah, untuk menolak atau menerima H0 itu kita harus uji hipotesis. Nah, untuk menguji hipotesis ini kita perlu data, yaitu sampel dari sampel. Ciri dari hipotesis 0 itu jangan lupa ya, ketika kita membuat hipotesis 0 itu tandanya adalah selalu ada tanda sama dengan di H0.
Sedangkan di hal alternatif itu tidak ada sama dengannya, ya. Contohnya adalah ini ada tentang populasi karyawan yang akan kita amati adalah mengenai umur dari karyawan tersebut. Ini diduga bahwa rata-rata umur populasinya adalah 50 tahun ya. Berarti rata-rata itu mu. H0-nya, mu-nya adalah sama dengan 50. Kalau sama dengan berarti miliknya H0 ya. Kemudian kita akan menguji dugaan tersebut dengan mengambil data sampel dari populasi karyawan tersebut. Kita ambil sampel secara acak ya. Syaratnya adalah harus sampelnya secara acak, independen, identik, dan juga dia memenuhi asumsi distribusi normal. Harusnya nanti ya untuk pengujian berikutnya dia harus memenuhi asumsi normal. Diperolehlah rata-rata sampelnya itu 40. Nah, kemudian nanti kita lakukan pengujian. Hasilnya itu akan menentukan keputusan kita tolak atau gagal tolak. Contohnya seperti ini ya. Misalkan suatu vaksin influenza A diketahui hanya efektif 25% setelah 2 tahun. Hanya efektif 25%, berarti hanya efektif 1/4 setelah 2 tahun. Ingin diamati apakah vaksin baru yang B lebih unggul dibanding vaksin A untuk periode waktu yang lebih lama. Ya, berarti kalau lebih unggul berarti dia efektivitasnya bisa lebih dari 25% atau lebih dari 1/4. Maka diambil sampel 20 orang secara acak. Jika 9 atau lebih dari orang yang menerima vaksin B dapat terbebas dari virus influenza selama 2 tahun, maka vaksin B dinilai lebih unggul dari vaksin A. Nah, hipotesis nolnya berdasarkan kalimat yang pertama, berarti jika efektivitasnya hanya 20% atau 1/4, itu berarti masuk ke H0 ya, karena sama dengannya ada di 1/4-nya itu berarti masuk H0, P-nya sama dengan 1/4. Sedangkan jika lebih dari 1/4, itu masuk ke H alternatif, berarti P-nya itu lebih dari 1/4. Berarti kalau lebih dari 1/4, vaksin B itu lebih unggul dari vaksin A. Tapi kalau nanti kita gagal tolak H0 atau kita terima H0, P-nya 1/4, berarti efektivitas vaksin B akan sama dengan vaksin A. Nah, jadi yang dihipotesiskan ini adalah untuk efektivitas vaksin B-nya ya, bukan yang vaksin A-nya. Nah, tadi disebutkan di soal jika 9 atau lebih dari orang yang menerima vaksin B dapat terbebas, maka dia lebih unggul. Nah, maka kemungkinannya bisa jadi X itu yang terjadi kurang dari 9 atau lebih dari sama dengan 9. Bila X lebih dari X0-nya, X0 di sini adalah 8,5 ya, maka kita tolak H0 dan terima H1 atau gagal tolak H alternatif. Kemudian jika lebih kecil dari X0, kita gagal tolak H0. Ini contoh ilustrasinya dari keputusan untuk menolak atau gagal tolak H0. Contohnya adalah seseorang itu dituduh mencuri, dihadapkan, kemudian masukkan ke pengadilan, kemudian dihadapkan dengan seorang hakim, maka seorang hakim itu akan menganggap orang tersebut awalnya adalah tidak bersalah. Berarti selalu diasumsikan H0-nya orang tersebut adalah tidak bersalah, sampai kesalahannya itu dapat dibuktikan. Kemudian seorang jaksa akan berusaha membuktikan kesalahan orang tersebut. Ya, berarti jaksa itu selalu berusaha supaya hal alternatif itu yang diterima. Nah, dalam kasus ini kita bisa membuat hipotesis nolnya itu berdasarkan hakim, dugaan hakim orang tersebut tidak bersalah ya. Dugaan awal selalu seseorang itu dianggap tidak bersalah. Sedangkan hal alternatifnya adalah lawannya, orang tersebut bersalah. Nah, kita mau buktikan ya. Kemudian ada dua kondisi yang mungkin terjadi. Bisa jadi orang tersebut memang tidak bersalah dan bisa jadi orang tersebut bersalah ya. Dan kemudian keputusan pun yang diambil oleh hakim ada dua kemungkinan, melepaskan orang tersebut atau memenjarakan orang tersebut. Nah, kalau kita kombinasikan antara keputusan dan kemungkinan yang terjadi, bisa jadi kondisinya orang tersebut tidak bersalah dan
hakim pun memutuskan untuk melepaskan orang tersebut. Ya, berarti itu keputusan yang benar, karena memang tidak bersalah. Tetapi bisa jadi orang tersebut tidak bersalah, tetapi hakim memutuskan memenjarakan orang tersebut. Berarti itu adalah keputusan yang salah ya. Karena orang tersebut tidak bersalah tapi dipenjarakan. Dan bisa jadi juga ada kesalahan yang lain, orang tersebut bersalah tetapi hakim memutuskan melepaskan orang tersebut. Itu juga keputusan yang salah. Sedangkan yang benar adalah jika orang tersebut bersalah, ya berarti hakim harus memenjarakan orang tersebut. Jadi kombinasinya adalah harusnya kemungkinan kondisi yang hijau, keputusannya adalah yang hijau. Kondisi yang merah, keputusannya juga yang merah. Itu adalah yang benar. Sedangkan kesalahan adalah jika kombinasi warna hijau dan merah itu terjadi, berarti itu adalah kesalahan. Berarti ada dua kesalahan yang bisa kita simpulkan dari contoh tersebut. Yang pertama adalah kesalahan tipe 1. Kesalahan tipe 1 ini adalah memenjarakan orang yang benar. Jadi kondisi orang itu benar, tetapi hakim memutuskan dia untuk memenjarakan. Nah, ini berarti kesalahan tipe 1. Karena tadi H0-nya itu adalah orang tersebut tidak bersalah kan? Tetapi memenjarakan berarti kita tolak H0. Jadi kesalahan tipe 1 itu adalah kesalahan menolak H0 padahal H0 itu benar. Ya. Kemudian kesalahan yang tipe kedua adalah melepaskan orang yang bersalah. Jadi kesalahan tipe 2 ini hak alternatifnya yang benar, orang itu bersalah, tetapi keputusannya itu adalah melepaskan, harusnya memenjarakan ya keputusannya. Nah, ini kesalahan tipe 2, yaitu kalau kesalahan tipe 1 kita lambangkan dengan alfa, sedangkan kesalahan tipe 2 kita lambangkan dengan beta. Nah, itu asal mulanya kesalahan tipe 1 dan kesalahan tipe 2 ya. Nah, tadi mengenai kondisi dua hipotesis tersebut dengan keputusannya dan tipe kesalahan yang dua jenis tadi, kalau kita gambarkan dalam bentuk tabel seperti ini ya. Jadi yang tingkat kesalahan itu di diagonal ini ya. Ini tipe 2 dan ini tipe 1. Dengan kondisi yang kolom ini adalah kondisi H0 benar. H0 benar itu berarti orang tersebut tidak bersalah ya. Atau dugaan kita itu benar. Ini H1-nya benar, berarti orang tersebut bersalah. Nah, ini keputusannya ada dua macam kan. Orang tersebut dibebaskan, berarti kita menganggap orang tersebut tidak bersalah kan, terima H0. Nah, atau kita tolak H0, kita menganggap orang tersebut bersalah. Nah, maka orang tersebut keputusannya nanti akan dipenjara. Nah, ini nilai, kalau nilai yang di sini nih, ketika orang tersebut tidak bersalah dan keputusannya itu orang tersebut dibebaskan, berarti kan benar keputusannya. Itu nilainya adalah 1 min alfa ya, tingkat kepercayaan, sebesar tingkat kepercayaannya. Nah, tapi kalau orang tersebut tidak bersalah, kita putuskan untuk tolak H0, kita penjarakan orang tersebut, keputusannya, ini keputusan ya. Ini kondisi keputusan, ini kondisi orang tersebut. Maka kita melakukan kesalahan tipe 1 atau alfa atau sebesar tingkat signifikansi. Karena orang tersebut tidak bersalah, kita putuskan di penjara. Nah, sedangkan ketika H1-nya benar, orang tersebut bersalah, tapi kita terima hipotesis 0 bahwa orang tersebut tidak bersalah akibatnya orang tersebut dibebaskan, berarti kita melakukan kesalahan tipe 2. Karena harusnya orang tersebut dipenjara karena orang tersebut bersalah, tapi kita tidak penjarakan, malah bebaskan ya keputusannya. Sedangkan yang ini adalah orang tersebut bersalah dan keputusan kita adalah memenjarakan orang tersebut. Ini benar, itu dan nilai 1 min beta. Ya, demikian cara membaca tabel ini ya. Sekali lagi, jadi tipe kesalahan pengujian hipotesis itu ada dua ya. Kesalahan tipe 1 atau alfa, yaitu kesalahan kita karena menolak H0 padahal H0 itu benar. Kemudian kesalahan jenis 2 atau beta, yaitu kesalahan yang disebabkan karena tidak menolak H0 yang salah. Kemudian istilah berikutnya yaitu tingkat signifikansi. Tingkat signifikansi atau alfa tadi ya. Tingkat kesalahan adalah besarnya peluang melakukan kesalahan tipe 1 atau disebut alfa. Biasanya tingkat signifikansi yang kita tetapkan itu adalah 10%, 5%, atau 1% ya. Jadi kesalahan kita menolak H0 jika H0 itu benar, berdasarkan sampel yang kita miliki itu kita kasih toleransi maksimal 10% biasanya.
Sedangkan lawannya dari tingkat signifikansi, yaitu tingkat kepercayaan atau taraf nyata, merupakan nilai 1 dikurangi dari tingkat signifikansinya atau 1 min alfa. Nah, ini yang kemarin kita pakai ketika membuat confidence interval, kan kita menentukan tingkat kepercayaan yang kita tentukan berapa aja. Ini adalah lawannya dari tingkat signifikansi. Kemudian kuasa uji. Kuasa uji itu merupakan nilai 1 min beta. Kalau tadi beta itu adalah peluang untuk melakukan kesalahan tipe 2 ya, disebut beta. Sedangkan nilai 1 min beta itu disebut dengan tingkat kekuatan uji atau power of the test, yaitu menunjukkan seberapa besar peluang menolak H0 jika H0 itu salah ya. Jadi ini keputusan yang benar kan, kalau H0 salah harusnya kita tolak H0 kan. Jadi yang bagus itu adalah nilai 1 min betanya yang besar tentunya. Kan betanya kesalahan, berarti 1 min beta itu yang benar. Nah, berarti kalau kita melakukan uji hipotesis, yang bagus itu adalah memiliki tingkat kepercayaan yang besar dan juga tingkat kekuatan uji yang besar juga. Namun, ternyata hubungan antara nilai alfa dengan nilai beta itu kebalikan ya, berlawanan. Jadi, kalau kita turunkan tingkat signifikansi alfanya, kalau peluang kesalahan tipe 1-nya kita turunkan, maka peluang kesalahan tipe 2-nya itu akan bertambah dan berlaku sebaliknya. Kita lihat di gambarnya seperti ini ya. Jadi kalau alfanya diperbesar, maka beta akan mengecil. Kalau betanya yang kita perbesar, maka alfanya akan mengecil. Padahal kita menginginkan alfa dan beta ini yang kecil. Untuk memperoleh keadaan itu, maka kita bisa menambahkan ukuran sampelnya ya. Selain tingkat signifikansi, ada juga yang disebut dengan p-value. Jadi, p-value itu adalah peluang untuk memperoleh statistik uji dengan asumsi H0 benar ya. Statistik uji yang kita gunakan nanti sama seperti waktu kalian menggunakan transformasi normal dengan Z, T. Jadi nanti ada statistik ujinya dengan Z, dengan T ya, tergantung dari parameter apa yang akan kita uji. Nah, p-value itu adalah anggap saja seperti kesalahan menolak H0 berdasarkan data sampel yang kita miliki. Makanya dia itu adalah peluang memperoleh statistik uji dengan asumsi H0 benar. Karena di dalam H0 itu kan ada suatu nilai parameter yang akan kita masukkan ke dalam rumus statistik ujinya. Jadi kita asumsikan H0-nya benar. Kemudian nanti kita akan bandingkan nilai statistik uji tersebut atau nilai p-value-nya dengan hasil nilai tabel dari tabel Z, tabel T, atau tabel F sesuai distribusinya nanti. Statistik uji yang kita gunakan mengikuti distribusi apa ya. Nah, jenis pengujian hipotesis ini juga penting. Jadi ada pengujian hipotesis tunggal atau satu arah. Yang manakah yang satu arah itu? Jadi dari H alternatif ini tandanya satu arah itu dari tanda ini ya. Kalau H0 kan selalu ada sama dengannya ya. Jadi kalau misalkan H alternatif ini theta lebih kecil dari theta 0, sebenarnya H0 ini mencakup dari lebih besar dari sama dengan theta 0 ya. Kan kebalikannya H0 dan H alternatif itu berlawanan. Nah, halnya seperti ini. Jika theta-nya lebih besar dari theta 0, berarti yang H0 itu sebenarnya ada lebih kecil sama dengannya. Nah, ini disebut sebagai hipotesis satu arah. Satu arah ya, ada yang satu arah kiri dan ada satu arah kanan. Satu arah ini nanti akan terkait dengan wilayah kritis pada kurvanya ya. Kalau satu arahnya kiri, maka wilayah kritisnya akan sebelah kiri. Kalau satu arahnya kanan, maka wilayah kritisnya juga akan di sebelah kanan. Wilayah kritis itu adalah wilayah daerah penolakan ya. Nanti kita lihat di contohnya. Nah, kemudian mengenai pengujian hipotesis jenis yang kedua adalah yang dua arah atau disebut juga majemuk. Tandanya itu H alternatifnya menggunakan tanda tidak sama dengan. Ini pasti dua arah. Maka nanti wilayah kritisnya itu ada di kiri dan kanannya, dibagi dua ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Misalkan kita ingin melihat
beras jenis Rojo Lele di Jakarta Timur itu rata-rata harganya tidak kurang dari 9.800. Tidak kurang berarti lebih dari sama dengan 9.800 ya. Harusnya. Kalau ini alternatifnya mu-nya kurang dari 9.800. Ini pengujian satu arah kiri. Tidak kurang. Kalau tidak kurang itu harusnya tidak kurang sama dengan ya. Tidak kurang atau lebih kecil. Oh ya, berarti lebih kecilnya masuk ke alternatif. Ini hati-hati nih ketika membaca kalimat, kadang kalimatnya itu membuat kita kepleset ketika menentukan tanda sama dengan lebih kecil atau lebih besarnya. Contohnya yang kedua, beras jenis Pandan Wangi Jakarta Timur. Tidak lebih dari. Berarti kalau tidak lebih dari, berarti dia lebih kecil sama dengan ya. Lebih kecil sama dengan. Berarti lebih kecil sama dengannya di H0 ya. Berarti lebih besarnya di H alternatif. Ya, betul. Ini pengujian satu arah kanan. Kalau ini beras rata-rata harga beras jenis Ramus di Jakarta Timur adalah Rp 7.800. Berarti lawannya adalah tidak sama dengan 7.800. Ya, ini adalah pengujian dua arah. Nah, ini bentuk kurvanya karena nanti kita akan memakai distribusi normal, berarti kita menggunakan kurva normal yang berbentuk simetris, di mana tengahnya ini ketika sudah ditransformasi ke Z, tengahnya itu adalah 0 rata-ratanya ya. Kemudian akan ada daerah tolak H0. Nah, tergantung dari tingkat signifikansi yang kita pakai berapa. Toleransi tingkat kesalahan yang kita tetapkan itu berapa. Di sini ada titik kritisnya ya, batas maksimal kesalahannya itu ada di sini. Nah, ini yang sebelah kanan, tapi kalau dua arah ada kiri dan kanan, jadi tingkat kesalahannya dibagi dua, jadinya alfa per 2 ya. Yang sebelah kiri min Z alfa per 2, yang sebelah kanan Z alfa per 2. Jadi tingkat kesalahannya satu arah maupun dua arah totalnya harus tetap alfa ya. Kalau tadi yang satu arah ininya kritisnya menggunakan alfa ya. Sedangkan yang sebelah kiri menggunakan negatif Z alfa. Nah, ini statistik ujinya untuk uji hipotesis rata-rata. Tadi kan hipotesis statistik itu kita menduga suatu parameter ya. Nah, parameter apa yang akan kita bahas di materi masa 2 ini? Nanti akan ada rata-rata, proporsi, dan varians. Yang pertama adalah tentang rata-rata. Nah, kita juga sudah membahas di confidence interval bahwa parameter yang akan kita pelajari itu ada yang dari satu populasi dan ada dua populasi. Maka kita akan belajar dari mulai satu populasi dulu ya. Dengan asumsi datanya berdistribusi normal, kita ingat lagi syarat-syarat kondisi ketika membuat confidence interval. Apakah datanya berdistribusi normal, kemudian apakah variansnya atau standar deviasi populasinya diketahui. Kalau diketahui, maka kita akan menggunakan statistik ujinya Z. Apabila sigmanya tidak diketahui, tapi N-nya lebih besar sama dengan 30, kita juga tetap menggunakan Z. Hal alternatifnya ada tiga kemungkinan kan. Yang satu arah bisa lebih kecil, lebih besar dari mu 0. Mu 0 ini adalah nilai yang kita duga ya rata-rata dugaan. Dan kemudian yang dua arahnya mu tidak sama dengan mu 0. Nah, hal alternatif ini penting sekali untuk kalian tulis secara benar karena nanti akan berpengaruh dalam penentuan wilayah kritis. Jadi kalau mu-nya lebih kecil dari mu 0, maka wilayah kritisnya adalah tolak H0 jika nilai Z hitungnya, ini Z hitung ya, jika nilai Z hitungnya lebih kecil dari min Z alfa. Kalian masih terbayangkan bagaimana bentuk kurvanya? Berarti ini ada di sebelah kiri daerah kritisnya, min Z alfa. Sedangkan untuk H alternatif mu lebih besar dari mu 0, maka tolak H0 jika nilai Z hitungnya lebih besar daripada Z alfa, berarti yang sebelah kanan. Di sini Z alfanya. Kalau lebih besar berarti dia ada di dalam wilayah kritis ya. Maka kita akan tolak H0. Nah, kalau dua arah berarti kurvanya itu ada di kiri kanan, min Z alfa per 2 dan Z alfa per 2. Kalau dia lebih kecil dari min Z alfa per 2, berarti dia masuk ke wilayah arsiran yang min Z alfa per 2, kita akan tolak H0. Begitupun kalau Z hitungnya lebih besar daripada Z alfa per 2,
di sebelah kanan masuk ke dalam arsirannya, maka kita akan tolak H0. Nah, kemudian kalau untuk menguji parameter rata-rata saat sigmanya tidak diketahui, sigma populasi tidak diketahui, dan ukuran sampelnya kurang dari 30, maka kita akan menggunakan distribusi student T. Dan ingat, di dalam student T itu ada degrees of freedom-nya. Ya, degrees of freedom-nya itu adalah N-1. Sama ya, H alternatifnya ada 3 kemungkinan, dan wilayah kritisnya sama juga dengan wilayah kritis untuk Z. Ya. Nah, ini untuk statistik uji selisih dari dua populasi. Ini perbedaan rata-rata dua populasi. Perbedaan rata-rata dua populasi ini ya sama seperti ketika kita membuat transformasi di confidence interval ya. Kita sudah tahu kan kita membuat distribusi sampling kan, berarti point estimate-nya itu adalah X bar 1 min X bar 2. Min, ini adalah hipotesis nolnya, nilai hipotesis nolnya atau D0-nya berapa sih yang diduga perbedaan rata-rata antara dua populasi tersebut dimasukkan ke dalam sini dan dibagi dengan standar error gabungannya. Kita sudah tahu kan kemarin standar error gabungan itu cara menghitungnya seperti apa ya? Yaitu dengan menjumlahkan sigma 1 kuadrat per N1 plus sigma 2 kuadrat per N2. Ini berarti asumsinya bukan asumsi, kalau ini karena diketahui ya, varians kedua populasi tersebut memang tidak sama, jadi harus digabungkan lalu diakarkan. Lalu H alternatifnya bisa jadi seperti ini kan, bisa jadi perbedaannya itu lebih kecil daripada yang kita duga, bisa lebih besar dari yang kita duga, atau tidak sama dengan yang kita duga, dan berpengaruh terhadap wilayah kritisnya. Ingat, kalau ininya lebih kecil, maka wilayah kritisnya yang sebelah kiri, yang negatif. Kalau ininya lebih besar perbedaannya, maka kita menggunakan wilayah kritisnya sebelah kanan. Sedangkan yang dua arah ini, kita menggunakan wilayah kritisnya kiri dan kanan. Nah, berikutnya untuk kasus ketika sigma 1 dan sigma 2-nya tidak diketahui, ya, maka kita akan menggunakan distribusi student T-nya. Nah, kemudian ini asumsinya, kan kemarin kita menguji apakah asumsinya variansnya itu sama atau tidak antara dua populasi. Kalau misalkan asumsinya sama, kalian kan harus melakukan confidence interval untuk rasio varians ya. Apabila rasionya itu memuat nilai 1, berarti asumsinya sama. Maka kita akan menghitung nilai S-pool. Masih ingat menghitung S-pool? S-pool itu adalah N1 min 1 S1 kuadrat plus N2 min 1 S2 kuadrat per N1 plus N2 min 1. Diakarkan, dapatkanlah S-pool dikalikan dengan 1 per N1 plus 1 per N2, di mana degrees of freedom-nya itu adalah N1 plus N2 min 2. Oke, ini sama ya, H alternatif dan wilayah kritisnya. Lalu kalau ternyata asumsi varians kedua populasinya itu tidak sama dan tidak diketahui bagaimana, nah kalian membuat standar error gabungannya seperti ini, dijumlahkan sama seperti yang diketahui ya. S1 kuadrat per N1 plus S2 kuadrat per N2. Degrees of freedom-nya ini juga nih, kalian harus hafal. Sedangkan H alternatif dan wilayah kritisnya sama seperti sebelumnya. Nah, ini untuk yang kasus rata-rata untuk data berpasangan ya. Sebenarnya ini dua populasi, tetapi karena saling berhubungan, maka kita memperlakukannya seperti satu populasi kan ya. Jadi, D-bar ini adalah selisih kan, selisih data observasi. D-bar ini rata-rata selisih observasi dari sampel 1 dan sampel 2. Di mana selisihnya kita tentukan berapa ya. Kemudian ini adalah standar deviasinya. Standar deviasinya dari selisih nilai antar observasi pada dua sampel tersebut. Ya, ini adalah H alternatifnya, bisa ada 3 kemungkinan. Karena kita menggunakan T, maka wilayah kritisnya juga berdasarkan tabel T. Ya, baik, tadi kita sudah membahas pengujian hipotesis untuk rata-rata ya, baik yang satu populasi ataupun dua populasi. Harusnya saya fokus ke satu populasi dulu untuk satu rata-rata. Begitupun untuk varians ini kita lewat dulu karena varians ini untuk menguji hipotesis varians dari dua populasi ya. Nah, untuk proporsi ini, proporsi karena kita dekati dengan normal kan ya, kalian bisa lihat bentuk transformasi normalnya. Maka jika H0-nya itu adalah P sama dengan P0,
Maka Z-nya itu adalah X dikurangi NP0 per akar NP0 Q0 jika N-nya besar dan P-nya itu mendekati nilai 0,5 ya. Hal alternatifnya seperti ini, maka kita bandingkannya menggunakan tabel Z, selalu tabel Z karena N-nya harus besar ya. Nah, yang bawah ini kasus untuk proporsi dua populasi, kita lewat ya. Nah, yang penting adalah ini, prosedur pengujian hipotesisnya. Jadi, kalau kalian sudah membaca suatu kasus, kalian sudah harus ahli menentukan apa sih hipotesis nolnya dan apa hipotesis alternatifnya. Kuncinya itu adalah di kata sama dengannya. Kata sama dengan itu harus selalu menjadi hipotesis nol ya. Kemudian nanti hal alternatif itu lawan yang sudah kalian tulis di hipotesis nolnya. Kemudian kalian tentukan dari soal itu tingkat signifikansi yang ditentukan berapa. Alfanya, apakah 5% atau 10% atau 1%. Kemudian setelah kalian mengetahui karakteristik data yang kalian miliki, misalkan apakah parameter yang kalian uji, apakah rata-rata, varians, atau proporsi. Ya, misalkan rata-rata parameternya, kemudian apakah standar deviation-nya diketahui atau tidak, itu kalian harus identifikasi sehingga kalian bisa tepat menentukan statistik ujinya yang akan digunakan. Apakah Z atau T untuk rata-rata ya. Setelah kita tahu statistik ujinya, kemudian kita hitung statistik ujinya, kita tentukan daerah kritisnya atau daerah penolakan hak nolnya. Nah, di sini kalian gambarkan kurvanya ya, kurva normal tadi, dan tuliskan daerah penolakannya. Itu penting sekali supaya kalian nanti tidak salah mengambil kesimpulan atau memutuskan ya. Nah, ini jadi setelah menentukan daerah kritis, kita ambil keputusan tolak atau gagal tolak hak nol. Ya, gagal tolak hak nol itu jika nilai p-value-nya itu lebih besar daripada alfa atau statistik ujinya itu nilainya lebih kecil daripada statistik uji hitung. Ya, tolak hak nol jika nilai statistik uji hitungnya lebih besar daripada daripada nilai tabelnya. Gagal tolak hak nol ini gagal tolak nol jika statistik uji hitungnya lebih kecil daripada nilai tabel ya. Kalau tolak hak nol jika statistik uji hitungnya lebih besar daripada nilai tabelnya atau jika p-value-nya lebih kecil daripada alfa. Ini contoh soalnya. Jadi ada sebuah sampel yang terdiri dari 40 kaleng susu bubuk yang dihasilkan oleh sebuah pabrik. Ini sudah berbicara mengenai sampel. Berarti ukuran sampelnya N-nya adalah 40 ya. X-nya itu adalah tentang susu nih. Variabel acaknya mengenai susu bubuk nih. Tentang apanya kah parameternya? Pada kalengnya tertulis bahwa beratnya 400 gram. Nah, berarti parameternya itu adalah tentang berat ya. Variabel acaknya adalah berat susu bubuk 400 gram. Setelah ditimbang satu persatu ternyata menunjukkan berat rata-ratanya 398. Ini ditimbang dari sampel. Berarti ini adalah rata-rata atau X barnya 398 gram. Standar deviasinya berarti ini S 35 gram. Dan berarti yang 400 ini adalah yang tertulis itu adalah rata-rata sebenarnya harusnya 400 ya. Jadi ini mu 0 yang 400 gram rata-rata beratnya. Jika digunakan tingkat signifikansi 1%, nah ini berarti alfanya 1%, kita akan menduga benarkah bahwa tulisan yang ada pada setiap kaleng susu itu menunjukkan berat susu sebenarnya. Benarkah bahwa mu-nya itu adalah sama dengan 400 gram, bahwa rata-rata berat susu setiap kaleng itu adalah 400 gram, kita akan uji. Ini H0-nya. Ingat yang sama dengan itu milik H0. Sedangkan H alternatifnya, karena kita tidak menentukan apakah sebenarnya beratnya itu lebih kecil atau lebih besar, maka kita menggunakan dua arah, tidak sama dengan. Bisa lebih besar, bisa lebih kecil ya. Nah, kita menggunakan Z karena ukuran sampelnya 40, lebih dari 30. Ukuran sampelnya kita anggap besar. Nah, karena kita menggunakan dua arah, berarti kita akan menggunakan alfa per 2 untuk kiri kanannya. Karena alfanya 1%, maka alfa per 2-nya adalah 0,5% atau 0,005. Nah, coba kita cari di tabel Z ketika 0,005 itu berapakah nilai Z-nya. Ya, kemudian kita hitung Z hitungnya. Tadi rumusnya adalah, ini rumus untuk statistik uji itu adalah point estimate dikurangi dengan hipotesis nolnya dibagi dengan standar error ya.
X bar estimate-nya point estimate dari mu 398 dikurangi hipotesis nolnya yaitu 400 dibagi dengan S-nya 35 akar dari 40 yaitu min 1,99 ya. Daerah kritisnya itu adalah tolak H0 jika nilai Z hitung itu lebih kecil dari min 2,58 ya, karena ini dua arah. Maka yang sebelah kiri ini min 258 sama ya dengan yang sebelah kanan, tapi positif nilainya 2,58. Kali ini sama-sama alfa per 2. Jadi ini luasnya kan kurva ini 1. Sedangkan tingkat kesalahannya luasnya adalah 1%. Ini 0,005, ini 0,005. Dan nilai Z-nya ini ya. Nah, kemudian min 1,99 ternyata terletak di luar dari daerah kritis. Sedangkan ini daerah gagal tolak H0. Maka keputusan kita adalah gagal tolak H0. Berarti dengan tingkat kesalahan 1% ya, rata-rata berat susu kaleng tersebut memang 400 ya. 400 gram, bukan Rp nih, 400 gram. Berdasarkan data yang kita miliki dengan tingkat signifikansi 1%. Demikian ya. Berikutnya saya akan tunjukkan cara membaca tabel normal nih ya. Kemarin sih sudah saya berikan contoh. Nah, tapi kita coba terapkan ke contoh soal yang tadi. Kan kita menggunakan tingkat signifikansi alfanya 1% ya. 1%. Berarti kita lihat dulu kurva normal yang kita acu itu yang diarsirnya yang mana. Ini yang diarsirnya yang sebelah kiri ya. Sebelah kiri. Nah, alfanya kan 1%, tapi karena kita menggunakan hipotesisnya dua arah, dibagi 2 menjadi 0,5%. 0,5% itu adalah 0,005. Berarti kita akan mencari nilai Z-nya itu pada saat yang diarsir ini luasnya adalah 0,005. Yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan juga 0,005 juga ya. Berarti lawannya nih. Kalau yang diarsir ini adalah 0,005, maka kita akan mencari yang sebelah kanannya itu adalah 0,995 ya. 0,005, 0,995. Ya, karena totalnya harus 1. Nah, berarti yang sebelah kiri karena yang diarsir sebelah sini, kita lihat 0,005 ini ada di antara ini ya, min 2,57 dan min 2,58. Harusnya adalah min 2,575 ya, tapi dibulatkan nih min 2 jadinya 2,58 nih yang sebelah kiri. Harusnya min 2,575 yang lebih tepat karena yang sebelah sini 0,051, yang ini adalah 0,049. Nah, itu kan untuk yang sebelah kiri. Maka yang sebelah kanannya itu adalah yang luasnya 0,995. Dia ada di sini kan? Berarti yang sebelah kanan itu, titik yang sebelah kanan harusnya adalah 2,575 ya, karena berada di antara dua titik ini. Jadi begitu ya cara untuk mencari nilai Z tabelnya. Lihat dulu di buku yang kalian pakai yang diarsir yang mana. Yang akan kita cari itu adalah nilai Z untuk luas alfa yang kita tentukan ya. Ini untuk yang dua arah. Coba kalau misalkan kita alfanya satu arah dan H alternatifnya itu adalah satu arah tapi kiri, maka kita akan mencari nilai Z pada saat luasnya adalah 0,01 ya. Maka kalian akan mencari berapakah nilainya ketika nilai Z-nya ketika nilai peluangnya 0,01. Ya, ada di sekitar ini ya. Min 2,325 ya. Ada di sekitar sini ya. Untuk yang luas alfanya 0,01. Kalau sebelah kanan berarti kalau menggunakan kurva ini berarti kita cari yang 0,99. Tapi ingat ya, karena kurva normal ini simetris, maka otomatis dia nilainya itu akan berlawanan saja. Nilainya sama tapi berlawanan saja ya. Oke, itu saja ya untuk materi pertemuan kelima. Saya cukupkan untuk latihan soal berikutnya. Jangan lupa kalian kerjakan yang di PPT juga bisa kalian kerjakan, dan cara mengerjakan soalnya harus seperti yang dicontoh soal seperti ini.
tulis hipotesis nolnya, alternatifnya alfanya, Z alfa per 2 atau Z alfanya, statistik ujinya, daerah kritis ya. Sampai gambar kurva ini kalian harus gambarkan di mana kalian meletakkan nilai Z tabelnya dan nilai Z hitungnya itu di mana, sehingga kalian membuat keputusan itu berdasarkan gambar kurva ini ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.